Den Haag. Dan saya Adityo. Kami berdua dengan perkenan Bapak Duta Besar akan menemani Bapak, Ibu dan hadirin semua pada acara perpisahan Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag, Bapak Freddy Panggabean beserta keluarga. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang dan selamat malam kepada Bapak Duta Besar, Bapak Mayer Fas, beserta Ibu Firna, dan juga tentunya Bapak Freddy Panggabean dan Ibu Imelda, yang pada malam ini khusus kami buatkan malam yang akan mengukir kenangan yang tak terlupakan, bercengkrama dengan rekan kerja, kerabat, bahkan saudara di negara Belanda ini. Rangkaiannya panjang Bapak dan Ibu, jadi siap-siap, kita akan banyak kejutan untuk Pak Freddy, Ibu Imelda dan keluarga, ada Matilda dan Owen juga ya. Dan beberapa persembahan khusus dari tentu saja KBRI Den Haag, dari Dharma Wanita Persatuan, dan dari komunitas-komunitas, ada juga komunitas Batak di Belanda. Yang paling penting itu ya Pak, Bu. Ada apa aja tadi penampilan paduan? Iya, selain itu mungkin ada penampilan dari paduan suara dan juga ada band-band yang akan menyuguhkan untuk pada malam ini. Tanpa berpanjang lebar, mohon izin kami meminta perkenan Bapak Duta Besar Mayer Fas, Duta Besar Indonesia di Belanda untuk dapat menyampaikan sambutan selamat datang serta pesan dan kesan bagi Bapak Freddy Panggabean. Selamat sore, Bapak Ibu. Pertama saya panggil istri dulu ya. Iya. Karena dia antara kita beda. Jadi nggak beda. Kalau yang belum kenal ini istri, yang ketemu di jalan dulu mungkin lain. Ini yang benar. Ini yang benar. Nah, jadi Pak Pendeta jadi ketawa, jadi kita senang. Berarti direstui, ya Pak ya? Direstui kalau yang dulu itu bukan. Pertama, saya dan istri dan juga keluarga besar KBRI Den Haag mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu untuk datang kepada acara kita ini. Ada yang Pak Disiem tahu ya, Pak Freddy, ada dari Nijmegen, ada Groningen, ada dari, mungkin ada juga dari luar Belanda. Semuanya datang ke sini karena Pak Freddy. Bukan karena saya, bukan juga karena yang lain. Bukan, ini agak beda, ya agak beda. Jadi Pak Freddy ini meninggalkan kesan dan nama baik yang sangat dirindukan oleh banyak teman-teman Bapak Ibu di sini. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada yang kedua ya, kepada Amanda yang dia yang ngurus semua ini Pak. Ya. Dan teman-teman tentu saja Pak, ada Dinda, ada Fitri Pak. Terima kasih Bapak. Amanda dan lain-lain saya nggak ikut. Jadi kalau ada kurang lebihnya tanya Amanda. Dan konsepnya adalah konsep yang paling dimengerti oleh Pak Freddy. Jadi sekalian kita berbudaya gitu Pak. Kan jarang-jarang juga perpisahan kita menampilkan budaya kita. Dan ini budaya yang paling dimengerti oleh Pak Freddy. Horas lah pokoknya semuanya. Horas dan puji Tuhan. Kan dua itu yang dimengerti Pak Freddy. Udah kalau udah itu udah aman lah. Horas dan puji Tuhan. Jadi itulah yang ditampilkan sama teman-teman Amanda dan the gang. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas acara ini. Saya juga sengaja pakai baju Batak. Kata Pak Freddy ini pakai baju Batak. Karena beliau yang ngasih. Waktu datang. Kata banyak orang ini nggak bagus. Dan udah kekecilan sebetulnya. Jadi Pak Freddy itu hanya sekali ngasih. Ya agak-agak bagaimana lah gitu ya.
Dan yang saya paling banyak dari oleh-oleh dari Pak Freddy itu adalah ulos. Saya ada 5 ulos. Tapi kegagalan yang beliau adalah tidak bisa memberi saya marga. Karena saya maunya marga kalau ketemu orang kasih duit. Nggak ada. Belum ketemu. Jadi belum marganya belum. Dan yang ketiga saya ingin sedikit Pak Freddy, Bu Imelda, maaf 1 menit aja memperkenalkan ada anggota kita yang kebetulan baru datang, yaitu Pak Urai. Pak Urai ini di atas imigrasi dan istri, ya karena baru datang masih lupa namanya, Ibu Siska. Baru datang imigrasi, jadi kalau ada yang nggak beres ngurus paspor atau ngurus visa, bilang Pak beliau. Ada juga teman kita Reni, urusan administrasi itu di belakang. Ya, jadi kebetulan beliau baru datang dua-duanya. Apalagi sebenarnya banyak yang mau saya omongin tapi bingung lah pokoknya. Bingung karena orangnya rame ini agak beda. Mungkin ini budaya kampungnya Pak Freddy ya. Pada saat harus bersedih, kita berbahagia. Ya kan kita perpisahan harusnya sedih ya, tapi harus ada pertunjukan, ketawa-ketawa, foto-foto, kayak kematian ya. Kita sedih tapi nari. Ya, jadi inilah acara kita pada hari ini, dan saya tentu atas nama KBRI dan juga masyarakat Indonesia di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama kepada Pak Freddy dan juga Ibu Imelda yang sudah sama-sama kita bertugas dan memimpin di KBRI. Bapak Ibu, semua kebaikan yang kita terima saat ini adalah hasil dari Pak Freddy. Ada juga kurangnya sih, tapi nggak ada. Dikit. Jadi kalau bagaimana pelayanan di KBRI, bagaimana infrastruktur di KBRI, bagaimana KBRI mungkin baru zaman Pak Freddy, kehadiran KBRI ya, walaupun itu pribadinya Pak Freddy di masyarakat khususnya di gereja sangat masif ya. Beliau hadir mungkin di 100 gereja ya, mungkin lebih. 6 bulan lalu, setahun lalu 80 gereja. Mungkin Pak Pendeta pun belum ada. Di mana di dunia ini ada orang yang hadir di 100 gereja di satu negara? Mungkin itu tidak akan pernah kejadian lagi. Gak akan pernah. Orang yang rajin setiap saat, Sabtu Minggu ya, Senin kan enggak ya? Senin kerja ya? Katanya sih kerja. Sabtu Minggu selalu ke gereja. Bagi kami di KBRI ini abilidad bagian dari kehadiran KBRI. Jadi Pak Freddy ini adalah personalisasi dari kehadiran KBRI di gereja. Belum lagi orang Batak. Mungkin belum pernah selama ini orang Batak se-Eropa sekompak sekarang. Jadi, setuju nggak? Siapa yang nggak? Saya pun jadi kenal siapa orang Batak di sini. Ya, jadi pokoknya saya bilang horas Batak. Jadi itu adalah hal yang mungkin tidak akan pernah tercapai. Waktu saya berapa kali hadir di grup-grup Batak ya, Batak, termasuk ini apa tuh? Satu lagi yang di sebelah, di depan. Siringo-ringo nih Pak? Bukan, Manado lain lagi. Jadi semuanya berkumpul. Jadi Pak Freddy sudah membuat orang-orang kita bersatu. Ya, jadi komunikasi antara KBRI dengan
bagian masyarakat kita yang jauh, yang selama ini mungkin tidak pernah aktif, atau juga mungkin melihat KBRI itu beda ya. Jadi ya itulah apa yang disampaikan Pak Freddy itu sebenarnya KBRI. Jadi nanti Pak Freddy pulang jangan hilang juga. Saya khawatirnya hilang juga. Pak Pendeta hilang, yang alim-alim itu hilang, yang gereja hilang. Terus saya nggak pernah diundang lagi. Natal, ya kan? Natal nggak pernah diundang. Jadi undang aja. Jadi itu Pak Freddy banyak juga sih keberhasilan Pak Freddy. Tapi ya inilah saudara kita, inilah teman kita, inilah partner. Kalau bagi saya ya mitra ya. Bagaimana bersama Pak Freddy kita berusaha sebaik-baiknya agar segala sesuatunya lebih baik. Sesuatunya lebih baik. Yang menyangkut tugas KBRI, apapun kita diskusikan, apapun kita eyel-eyelan gitu, apapun kita upayakan perbaikan, dan kebetulan ya bisa sejalan. Kalau misalnya fasilitas KBRI sekarang saya bisa sampaikan tidak pernah sebaik ini. Itu semua Pak Freddy. Pak Freddy yang menjadikan misalnya kita punya Indonesia House Amsterdam. Kalau saya sendiri mungkin gak jadi. Dan itu bisa kita manfaatkan semua. Bisa kita manfaatkan semua. Kalau KBRI juga lihat fasilitasnya juga udah beda. Pelayanannya beda. Karena beliau kadang-kadang rewel. Rewelnya itu bagus, walaupun kadang-kadang yang ngeselin juga. Ya tapi ya nggak apa-apa ya, hidup keseharian ya. Jadi kami selama 3 tahun ini dengan Pak Freddy sudah berusaha. Beliau dengan jalannya yang lain juga, ya misalnya mempersatukan gereja, mempersatukan orang-orang Batak, mempersatukan orang-orang yang sudah lama, mungkin nggak bisa dijangkau oleh saya sendiri atau oleh teman-teman lain. Tapi beliau bisa menjangkau, mungkin yang lama orang lama di sini tapi tidak pernah ke KBRI, tapi hanya ke gereja. Jadi Pak Freddy, terima kasih sekali lagi atas semuanya ini. Ada juga kegagalan Pak Freddy ini, banyak juga sih. Misalnya ada beberapa teman di KBRI tidak pernah ke gereja. Jadi beliau juga nggak berhasil menggerejakan beberapa teman kami di KBRI dan membatakkan orang Batak di KBRI. Itu kegagalan paling jelas. Jadi saya selalu sindir, kamu Batak tapi nggak ke gereja. Kenapa Pak Freddy Batak dan gereja? Senyum aja, dan Pak Freddy-nya nggak marah. Kalau dalam agama saya itu dimarahin. Kalau orang tidak taat beragama dimarahin Pak. Jadi jangan disenyumin. Jadi Pak Freddy inilah yang tidak membuat mereka belum ke gereja. Tapi mungkin kesel aja sekarang. Mungkin pada satu saat mereka akan pergi ke gereja Pak Freddy. Jadi banyak hal Pak, banyak hal selama 3 tahun kita bersama. Menyebut 3 tahunnya gampang, tapi kesehariannya kita bertemu di kantor 8 jam sampai 10 jam setiap hari. Kita membicarakan banyak hal. Kita tidak ketemu lama, kita ketemu terus, banyak hal yang kita lakukan. Ya tentu kesempatan ini kesempatan untuk berterima kasih. Sebagaimana Amanda tulis di sini, mana dia? Kok nggak ada? Izin Bapak nanti di video Pak. Oh di video. Jadi nggak boleh bocorin. Jadi tulisannya itu terima kasih dan selamat jalan. Tentu harapannya ya sebuah persaudaraan tidak akan pernah ini ya selesai ya. Mungkin tidak banyak juga orang yang punya kesempatan untuk acara untuk bersaudara 3 tahun. Inilah makanya saya bilang kita untuk acara perpisahannya harus beda. Karena begitu banyak penggemarnya. Tapi bilang Pak Freddy ini acara perpisahan, bukan acara doa. Nanti
Nanti karena beliau pendeta, semua diceramain. Ya kan? Jadi please tegaskan ke Pak Freddy, kita di gereja tapi bukan untuk ibadah. Kita ini perpisahan. Jangan semua orang diceramain, jalan Tuhan lah, puji Tuhan lah. Enggak, bukan tempatnya. Besok Minggu, Pak Freddy. Besok. Udah dikasih tahu ya tadi ya. Udah kasih tahu ya. Pak Freddy itu nggak bisa lihat gereja. Begitu lihat gereja, keluar ceramahnya. Kayaknya kita nih nggak beragama. Tapi kita terima kasih aja. Beliau ini tahu detail tentang agama. Ya Kristen ya. Tahu detail. Jadi kami di KBRI punya buku. Dan beliau ini mungkin tidak banyak di sini, kalaupun ada, mungkin juga tidak ada. Tanya segala sesuatu tentang orang Batak. Enggak, hafal, beliau hafal. Misalnya suku-suku turunannya, ini apa filosofinya, apa maksudnya, tahu. Jadi kalau kami urusan agama di KBRI, Bapak Ibu pastikan, bisa pastikan alim semua. Hanya beberapa aja Pak Freddy nggak berhasil menggerejakan orang. Jadi beliau ini juga kesan yang mendalam dari kami semua tentang kekuatan apa ya, kalau istilah beliau itu kekuatan iman ya, kekuatan iman. Jadi karena terlampau kuat nggak pernah marah. Ya, jadi itu juga yang ingin kami sampaikan kepada Ibu Imelda tentunya. Ya, mungkin ibu dari banyak gereja ya. Sangat aktif sekali. Bu Imelda ini antara duduk begini, kalau udah nyanyi di sini beda. Beda. Dia lupa siapa dia. Nah, ya apalagi kalau acara Natal itu ya. Acara Natal atau acara Batak ya. Tahu ya? Kita bikin Bu Imelda tuh sadar gak sih dia itu siapa gitu. Kayak butuh penghayatan ya. Dan suaranya tuh bisa berubah. Bisa berubah. Ya, jadi penyanyi beneran. Sayang aja dia pasangan yang pendeta. Kalau nggak pendeta, udah kaya raya tadi. Penyanyi sebagai penyanyi. Jadi Bu Imelda, terima kasih banyak. Juga dari saya dan istri. Mau ngomong? Oh enggak, takut, malu. Lihat ini. Jadi Pak Freddy, Bu Imelda, dari kami semua, dari KBRI, dari seluruh masyarakat Indonesia, dari seluruh gereja yang ada di sini, dari seluruh warga kita yang ada di Belanda ini. Terima kasih banyak. Saya hanya itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak. Persaudaraan ini tidak akan putus. Malam ini hanya malam satu langkah dari kehidupan biasa ya. Tapi persaudaraan kita, pertemanan kita, kebersamaan kita tentu kami harapkan terus berlanjut. Dan tentu kami ya karena ini bagian dari kehidupan Pak Freddy dan Bu Imelda, tentu kami harus mengucapkan juga selamat jalan. Semoga kedepannya akan selalu lebih baik. Kami yakin lebih baik dengan pengalaman yang sangat kuat di sini, lebih sukses, lebih sehat, dan lebih gembira bersama, bahagia bersama keluarga. Sekali lagi terima kasih banyak pada Bapak Ibu kita yang sudah menyediakan waktu dan sudah bersedia untuk bersama-sama kita melaksanakan acara perpisahan kita ini. Terima kasih, selamat sore. Ya. Pribadi dan juga pastinya di sini juga banyak ibu-ibu dan wanita persatuan KBRI Den Haag. Sekali lagi mengucapkan terima kasih Bu Imelda yang selama ini sudah menjadi menjadi perantara kita semua bersama ibu-ibu di sini, dan juga terima kasih untuk kebersamaan kita, keceriaan kita selalu selama kita beraktivitas 3 tahun di sini, dan juga pasti kita semua di sini selalu mendoakan yang terbaik untuk Bu Imelda dan mendampingi Bapak Freddy di menjalankan amanah
baru berikutnya, dan selalu juga bersama keluarga, bersama anak-anak selalu diberkahi, dilindungi Tuhan dimanapun. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya dan sukses selalu untuk Bapak Freddy dan Ibu Imelda sekeluarga. Jadi ngomong dikit, masa senyum Pak. Jadi Pak Freddy, Bu Imelda, terima kasih sekali lagi. Selamat melangkah untuk berikutnya. Ada kesan-kesan yang tidak baik di antara kita selama ini. Kalau ada, lupain aja. Lupain aja. Ngapain juga diingat-ingat, nanti di jantung. Makasih. Dengan izin Bapak tentunya mau menanyakan bagaimana kesan Bapak waktu dan Ibu hari pertama menginjakan kaki di Den Haag. Terima kasih Amanda, Pak Duta Besar dan Ibu Firna, dan Bapak Ibu sekalian, saudara kami yang kami kasihi. Kami datang pas mendarat di Schiphol itu tanggal 25 Juni 2021. Pada waktu itu masih COVID. Jadi memang sepi sekali. Den Haag sepi, di mana-mana sepi, dan memang tidak boleh ada orang yang datang kecuali karena memang waktu itu penugasan diplomatik. Dan ketika kami datang, kami waktu itu harus karantina 5 hari. Nah setelah itu kita akan PCR. Nah kita karantinanya itu di rumah dinas. Nah waktu kita PCR 5 hari, setelah 5 hari, ketangkap satu. Ada staf kami yang kena COVID. Padahal di Indonesia dia nggak kena. Bahkan kami sudah kena, saya dan Imelda sudah kena bulan Januari tahun 2021. Nah, kami sempat deg-degan juga bisa datang nggak ke Belanda. Akhirnya bisa terkejar. Waktu itu ada Kementerian Luar Negeri bikin vaksinisasi pada bulan April. Jadi April Mei kami dapat. Nah, singkat cerita kami akhirnya harus karantina lagi, isolasi lagi, tunggu lagi 5 hari untuk diperiksa. Ketika diperiksa PCR lagi, anak kami Owen kena juga, kena COVID dia. Padahal dia ini ketika kami kena COVID Januari, saya Imelda dan Matilda, dia ini di karantina, ini jadi raja minyak ini, karena dia di karantina di hotel pada waktu itu. Jadi dia ini paling safe sebenarnya. Entah kenapa yang 2 orang ini harus kena COVID-nya di negeri orang. Di Belanda dia kenanya. Singkat cerita, kami di PCR lagi 5 hari. Terus kemudian akhirnya saya sampaikan kepada dokter, kepada si ini. Dokter, kami ini sudah dicolok dalam tempo 2 minggu. Sudah 4 kali. Ini hidung kami ini mau jadi apa lagi ini? Dicolok terus. Dan kami nggak bisa ketemu sama Pak Duta Besar. Kenapa? Karena memang pada waktu itu ya kalau masih COVID ya masih ini. Kemudian akhirnya dokternya bilang, ya udahlah, kamu boleh keluar. Jadi keluarlah kami. Akhirnya kami pun bilang sama Pak Duta Besar, Pak, saya tuh nggak enak Pak. Hampir 3 minggu kami di rumah saja dan belum bekerja, nggak enak. Ini nerima gajinya kok nggak enak gitu. Masa nerima gajinya hanya untuk karantina. Akhirnya kami ketemu dengan Pak Duta Besar Sisi pada waktu dengan Bu Firna. Saya masih ingat sekali itu sekitar tanggal 15 Juli. Pertama kali kami menghirup udara Belanda dan melihat, wah sepi sekali. Itulah kesan kami yang mungkin ya tidak ada dalam buku dan situasi, jadi kita tidak maulah itu berulang ya. Tapi kami bersyukur bisa melewati masa-masa itu. Dan akhirnya satu lagi mungkin ini pertanyaan nanti berikutnya beda. Pak Duta Besar bilang begini, saya masih ingat sekali, Pak Freddy, selama COVID KBRI itu terputus hubungannya dengan masyarakat karena tidak ada kegiatan, tidak ada event selama COVID. Tapi yang ada adalah ibadah. Ibadah pada waktu ibadah gereja memang ada, dan itu harus mendaftar, dan itu pun juga ada kalau diizinkan oleh
yang punya gedung. Pak Dubes waktu itu bilang, kalau boleh Bapak pergilah supaya KBRI terkonek kembali dengan masyarakat. Dan puji Tuhan, doa saya itu dikabulkan sebenarnya. Karena bagi kami, ya kalau minggu ya pasti pergi ibadah gitu. Tapi ternyata rupanya ada misi yang tersampaikan. Itulah sebabnya setiap minggu selama COVID masih sampai bulan Maret 2022, kami sudah lebih banyak berkunjung menjumpai masyarakat karena pergi ke ibadah minggu. Jadi kemudian waktu sudah COVID selesai, kalau ada acara sudah ada yang kenal, kemudian kami perkenalkan ke Pak Duta Besar. Selalu gitu, Pak ini Pak dari gereja ini, Pak ini dari komunitas ini, Pak ini. Akhirnya Pak Dubes sama Ibu pun akhirnya bisa sama KBRI terkonek lagi. Itulah 6 bulan kurang lebihnya bagaimana kesulitan itu akhirnya menjadi bisa teratasi. Itu Amanda. Jadi arahan Bapak aktif ke gereja, keliling-keliling, arahan Pak Dubes juga. Tadi ada pertanyaan. Ya mungkin Bapak mungkin selama bertugas di Belanda ini mungkin ada pesan dan pesan selama bertugas di KBRI Den Haag, mungkin juga bersama rekan-rekan kerja di kantor. Kira-kira ada kesan tersendiri dan pesan tersendiri untuk kita semua Bapak. Terima kasih Ditya. Bapak Ibu sekalian, penugasan kami di Belanda ini adalah penugasan kami yang keempat. Kami itu entah bagaimana rupanya dapat berkat. Penugasannya itu pasti di mana diasporanya paling banyak. Tapi pertama dulu di Toronto, Kanada. Nah, diasporanya cukup banyak. Terus kemudian penugasan yang kedua kami itu di Pretoria, Afrika Selatan. Kita sebenarnya punya diaspora yang banyak di sana. 1 juta keturunan Indonesia yang menjadi Cape Malay itu ada di Cape Town dan juga ada di Pretoria dan Johannesburg. Dan penugasan kami yang ketiga itu yang paling banyak lagi karena kami di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi itu banyak sekali. Tapi ketika kami datang kemari, wah lebih banyak lagi. Dan ini hubungannya sudah luar biasa, apalagi tadi Pak Dubes bilang karena banyak sekali komunitas di sini maupun komunitas atas dasar keagamaan, komunitas atas dasar kesukuan, komunitas atas dasar peminatan, kesenian, seni budaya, dan atas dasar aktivitas, atas dasar profesi, semua ada di sini. Jadi kami sangat berbangga, sangat bisa menjadi bagian daripada keluarga KBRI, dan tentunya yang satu yang kami rasakan yang beda sekali dengan di mana kami pernah tempati, di sini walaupun banyak dan berbeda-beda, tapi semua itu bisa bersatu. Ya, jadi kita memang sibuk. Ya. Itu saya alamin sendiri. Saya bilang, lah, Bapak ini kan ada di kelompok ini, tante ini ada di kelompok ini, oma ini. Tapi kalau ada acara, semua sama datang. Dan terutama itu nampak kan ketika ada kegiatan Indofest ya tahun 2020. Nah, waktu itu ada silaturahmi 2022 dalam rangka itu adalah Idul Fitri dulu, kemudian juga ada Indofest, kemudian Festival Indonesia, dan terakhir ya itu yang kita pasar Indonesia yang jumlahnya datangnya sampai puluhan ribu. Ya kita ketemu, dan ketika ketemu kita tidak lagi melihat saya kelompok ini, saya gereja ini, saya agama ini, saya profesi ini. Itulah yang membuat saya kira tidak ada yang pernah saya lihat. Itulah kekuatan diaspora dan komunitas Indonesia, dan I'm going to miss that. We are going to miss that. Pernah bagian daripada keanekaragaman, tapi juga ada perasaan walaupun sudah lama di sini, ya sudah tidak bisa lagi mungkin berbahasa Indonesia yang baik, ya bahasa Indonesia yang bece gitu ya, bece gitu. Tapi tetap juga masih bisa punya perasaan sense of belonging to Indonesia. Disinilah saya baru merasakan yang namanya arti diaspora Indonesia di luar negeri itu. Gitu Ditya. Saya mau nanya sama Ibu Imelda, singkat aja Bu, karena habis ini kita masih kota favorit
favorit ibu di Belanda di mana Bu? Bakal kangen kemana? Jangan bilang rumah. Oh udah ketebak. Spesial mencari keringlong. Sama dong Bu. Kotanya Maastricht. Maastricht. Oh. Udah sempet jalan-jalan ke sana Bu sebelum pulang nih? Saya udah 4 kali ke sana. Oh ya. Ya kalau misalnya untuk Matilda sama Owen, mungkin kira-kira ada nggak misalnya selama Dedi bertugas di sini ada kenangan tersendiri yang bisa di-share untuk kita semua dengan Dedi sama Mami di sini? Mungkin kegiatan sehari-hari. Ya, paling cuma paling kangen sama kegiatan gereja. Terus aku kadang suka ke bantu bantu jaga anak Indo Opas. Kebetulan ada satu tante, cuma kebetulan tantenya nggak ada karena lagi sakit. Jadi bakal kangen juga sih sama anak-anak. Apalagi aku kadang suka belajar bahasa Belanda sedikit. Sama kangen ini juga sih, orang minta orderan jahit karena kebetulan keseharian aku jahit. Jadi pasti kangen banget. Saya senang bisa jumpa orang, terus bercerita-cerita sejarah dan juga budaya, dan juga saya juga masih tinggal di sini, jadi masih jumpa orang. Ya, Terima kasih Bapak dan Ibu, Matilda dan Owen. Kami mohon izin nih Pak, sekarang kita mau foto bersama. Jadi kami mohon perkenan Bapak. karena orang Medan sebelum ditutup, Iya. daripada saya diminta untuk nyanyi, kami mau berpantun. Lanjutkan Pak. Setelah itu ini pantun untuk pantun perpisahan. Kalau pantunnya kebetulan sudah saya persiapkan. Ini kami mau berbalas pantun antara saya dengan Imelda, dan ini nanti kami tutup dengan ada satu pantun Batak. Ini pantun kami. Izin Pak Dubes, Ibu. Senangnya jogging di taman yang ada air. Cakep. Melihat anak-anak bermain mengutip daun. Sambutlah salam dan pesan terakhir kami sampaikan lewat untayan pantun. Kalau ke kafe duduk, jangan lupa makan apel tart. Rasanya lezat sambil minum kopi, makin nikmat. Terima kasih saudara-saudara kami dan para sahabat. 3 tahun di Belanda, kebersamaan kita sangatlah hebat. Naik sepeda mengelilingi kota Wasenan. Jumpa oma-oma yang lagi berjemur di depan rumah. Memang perpisahan hanya tinggal sebentar. Kebersamaan kita tetap menjadi kenangan terindah. Naik perahu di Sungai Amstel bersama kawan. Mesti menggigil kedinginan, tetap menyenangkan. Seandainya nanti diizinkan Tuhan, kita tentu berjumpa di hari kemudian. Jalan-jalan di Kekenko, melihat tulip di mana-mana. Bunganya cantik, macam-macam warnanya. Meskipun kelak kita akan berpisah juga, walau berjauhan, tetap dekat di dalam jiwaku. Ikan haring enak sekali dimakan. Dibelinya dari kios di pinggir jalan. Tiba saatnya ada perpisahan. Kalau ada silap dan salah, mohonlah kami dimaafkan. Ini yang terakhir kami sama-sama ya. Sahat-sahat misolu, sahat matu bontean, sahat mahita manggulu, sahat matu panggabean.
bahasa Indonesianya, dayunglah sampan, dayung hingga ke pelabuhan. Doa kami untuk semua para sahabat diberi kesehatan dan selalu hidup dalam sejahtera dan kebahagiaan. Mari kita berikan tepuk tangan lagi untuk Bapak Freddy dan keluarga. Inilah mereka sahur dari kami semua, supaya perjalanan kalian ke depan ini tetap juga lurus seperti ikan ini, gak ada gangguan di jalan atau di mana-mana saja. Inilah doa kami dengan air mata kami, karena kalian akan meninggalkan kami. Tapi kami berharap kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Tapi tayo tong manggom-gomihamu di dalam orhat tamu dan penangsahat di sana no nate. Semuanya masuk kami dah. Udah kebicara. Terus dulu kan, terus dulu. Orma oras tayo yang kami damang da, sa ipasipasa mo, isuli perjalanan mo na ng Rodopeda, ikot sa tamat kami, yan isoto ko ikot kami hamo na disan. Orasan bida, orasan mangda, oras kayo sa Sudena!
Selamat malam Bapak Mayermas dan Ibu Juna. Selamat malam Pak Freddy dan Ibu Melda serta semua hadirin. Izinkan kami dari DPP mengucapkan kepada Pak Freddy dan Ibu Melda semoga sukses terus berjaya, dunia semakin bersinar. Tadi seperti lagu yang saya kutip, mudah-mudahan tidak salah. Semoga apa? Moral, agabeo, asam apa? Betul tak? Saudara, mari kita Argentina. India.
Ini Deli Damanik. Deli Damanik. Iya, Damanik. Ponakannya Tulang Wesley. Untuk bisa dikenal. Selamat. Yang baru kemarin gabung. Udah. Dan
kesekian kalinya nih di mana-mana mengadakan perpisahan sama Pak Freddy dan keluarga. Kenapa Pak Freddy sangat dicintai oleh masyarakat di Belanda? Saya belum pernah mengalami yang seperti ini. Karena Bapak Freddy itu selalu menghargai rakyat dan mendekati kita semua orang Indonesia yang ada di Belanda. Oke, itu ya Bu. Tahu lah satu bulan. Iya. Amin. Apa? Ini kesan-kesan untuk Pak Freddy nih, karena kita tahu sangat disayangi oleh masyarakat diaspora Indonesia di Belanda, dan kesan-kesannya gimana? Selamat jalan untuk Pak Kesannya? Freddy. Oh, kesannya. Kenapa sangat Ibu dicintai oleh masyarakat? Imelda, saya kenal baik sejak dari DWP. Orangnya ramah, baik, suka mendengar. Ibu Imelda kalau bapaknya? Bapak saya jarang ketemu. Oh, kok bisa? Ibu Bapak the best. Ya, the best. Oke. Anak yang semuanya. Oh iya. Oke. Makasih, selamat jalan. Horas, ini anaknya Pak Freddy nih. Gimana kesan-kesannya deh Bapak mau pulang ke Indonesia? Ya intinya Bapak balik jadi apa yang baik mungkin Eropa kan. Sedih nggak ditinggal? Ini Anda masih tinggal di sini kan? Kita masih sini kita jumpa toh. Iya, jangan sedih karena nanti saya yang kasih Enggak perhatian. kok, banyak yang dikenal kok. Betul. Tante ini cantik pun ada toh. Ah, tante cantik. Nah, Bapak Pendeta. Halo. Iya. Wah, Bapak, kalau kita- melihat antusias masyarakat Indonesia, diaspora Indonesia untuk Pak Freddy, kira-kira kenapa orang sangat mencintai Pak Freddy, Pak? Nah itulah, ya itu karena kita lihat kehidupan Pak Freddy itu berdampak untuk banyak orang, ya. Nah itu jadi dengan Contohnya apa? Ya, dengan kerendahan hati dia bayangkan dalam 3 tahun dia mengunjungi komunitas Kristen 90 gereja. Luar biasa. Dan tahu nggak Pak, ini hari ke-7 kali saya menghadiri perpisahan, selalu Nina kemana-mana. Luar Jadi biasa. luar biasa, betul-betul Itulah luar biasa. hidup yang berdampak. Itu, ya betul. Ya. Yes, God bless. Ya. Mudah-mudahan semua pejabat dari Indonesia dimanapun berada bisa dekat sama diaspora yang Amin. ada di tempat tinggal mereka ya Pak. Perkenalkan diri Bapak. Oh ya, saya Stanley Cahyadi melayani di GKIN, Gereja Kristen Indonesia Nederland. Oke Pak, terima kasih. Dan ada lagi anak perempuannya Pak Freddy, saya mau berbicara sebentar. Halo Dek, kok sedih banget sih? Nah, apa kabar nih? Baik. Gimana kesan-kesannya melihat antusias masyarakat Indonesia yang datang untuk berpisah dengan Bapak? Wah, rame banget sih. Iya. Kira-kira kenapa Bapak terlalu dicintai oleh masyarakat Indonesia? Tahu nggak alasannya? Oh, mungkin karena Papa orangnya suka deket sama masyarakat sini paling. Itu aja. Iya, setahu aku ya. Dan ini Matilda, anak kesayangan Bapak, satu-satunya perempuan di keluarga, berdua sama Ibu. Oke deh, sampai nanti. Wie bent u? Ik ben Leo. Nou, ik wil iets vragen. Zeg het eens. Waarom Pak Freddy en familie zeer geliefd voor diaspora Indonesia in Nederland? Omdat ze zich eigen vrij opstellen en vriendelijk zijn. Gewoon. Niet hoogmoedig van ik ben. Nee, gewoon. En met iedereen zijn ze vrienden. Ja, echt. Het is gewoon een huisvriend. Voor ons zijn zij een voorbeeld. Ja. Ja. Dan alles open. Ja. Oke, jadi dari Meneer Vermeulen tadi bilang, saya tanyakan kenapa kesan-kesannya Pak Freddy sangat dicintai oleh diaspora Indonesia di Belanda, dan Pak Vermeulen dan Pak Matita Wair mengatakan bahwa Bapak orangnya sangat biasa, tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain, dan sangat rendah hati dan sangat bersahabat dan sangat mudah didekati oleh siapapun. Dan ini Pak Matita Wair tadi bilang semoga semua masyarakat semua pejabat yang ada dimanapun berada bisa mengikuti teladan dari Pak Freddy. Nah kalau dilihat ini